Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Jamaah salat asar Masjid Budi rahimahullah. Kembali pada hari Senin, kajian singkat dengan tema-tema berkisar kehidupan, ibadah dan kematian dalam literatur tasawuf. Sebelum kita mulai, tentu kita sebagai hamba dan yang memiliki kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memberikan segala nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang pandai dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan tanpa berbilang. Juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga termasuk umatnya yang selalu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya dan menjalankan salawat atasnya, sehingga kelak yang besar kita mendapat syafaat dari beliau dan dijauhkan dari azab neraka. Jamaah rahimahullah, doa adalah ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Doa adalah bagian keintiman antara manusia dengan Tuhannya. Doa bukan untuk mencapai kepuasan, tapi sebuah keintiman, dialog romantis antara Tuhan, antara kita sebagai hambanya dengan yang memiliki kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, jika kita lalai akan zikir, akan doa, sama halnya kita lalai akan siapa pemilik kita yang harus kita ingat selalu. Oleh karena itu, di dalam doa, betapapun luasnya hajat kita yang kita rangkum dalam sekelumit doa, belum tentu mencukupi dari setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan, karena memang kebutuhan kita, ketergantungan kita di dalam dunia ini atas pemilik kita itu sangat besar. Oleh karena itu, dalam literatur Islam, dalam ajaran Islam, doa itu menjadi bagian penting. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah sumsumnya ibadah. Jadi substansi dalam beribadah itu ada dalam doa. Doa juga memiliki tempat yang penting dalam proses spiritual, karena pusat atau inti dari mistisisme, inti dari sebuah penghambaan kita kepada yang maha memiliki dan maha sempurna dan tidak terlihat, itu ada di dalam doa.
kita berkomunikasi dengan sumber kesempurnaan. Kita melakukan dialog dengan sumber keindahan, cahaya, petunjuk, ilmu, kekuatan, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa ini sifatnya romantis, tentu memiliki manfaat tersendiri. Oleh karena itu, seseorang pemohon yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selayaknya dia tidak menggantungkan bahwa doanya ini akan dijawab persis dengan apa yang diinginkan. Karena pada hakikatnya kita diberikan kesempatan untuk berdoa saja, kita diberikan kesempatan untuk berdialog saja dengan yang kita cintai, atau diberi izin untuk berbicara dengan yang kita cintai, itu adalah waktu yang sangat berharga. Faktanya dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang yang kita cintai memberikan izin kita untuk berbicara dengannya, memberikan izin saja untuk berbicara dengannya, bukan main senangnya kita. Dan di dalam doa, ketika kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dan diberikan waktu untuk meminta itu, diberikan waktu dalam hidup kita ini untuk memanggilnya, untuk berdialog, berkomunikasi dengannya, itu adalah sungguh waktu yang sangat berharga. Artinya diberi izin untuk berkomunikasi saja kita sebenarnya sudah sangat senang. Oleh karena itu, dalam salah satu ungkapan sufi mengatakan, jika doaku dikabulkan, aku sangat senang. Tetapi jika doaku tidak dikabulkan atau tidak dijawab cepat, aku lebih senang lagi. Jadi seorang sufi ini mengatakan kalau doanya dikabulkan, tetapi kalau tidak dikabulkan, kalau dikabulkan dia senang, kalau tidak dikabulkan tambah senang. Kenapa? Karena baginya ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Tuhannya, dan dia dalam hidupnya diberikan izin untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, itu adalah suatu kebahagiaan yang sudah tidak bisa dikira lagi, diberikan kesempatan. Dan apabila doa itu dikabulkan, karena memang doa itulah yang kita inginkan supaya dikabulkan permintaan kita, dan dia senang, kita senang, wajar. Tetapi kalau doa itu tidak dikabulkan atau ditunda atau tidak cepat diijabah, seorang sufi tadi lebih senang lagi. Kenapa? Karena disitulah dia betul-betul mengakui keesaan, kemahamutlakan, kemahabsur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak mengabulkan doanya, berarti itulah tanda kuasanya. Karena ketika dikabulkan, ada kehendak kita di situ, ada kemauan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, lalu Tuhan mengabulkannya, ya karena memang kehendak kita ingin dikabulkan. Tetapi saat doa kita tidak dikabulkan, kenapa seorang sufi tadi menjadi lebih senang? Karena dia menganggap tidak ada intervensi seorang hamba sama sekali di situ. Jelas di situ 100% kehendak Allah. Kehendak Allah yang tidak mengabulkan doanya, kehendak Allah yang tidak langsung menjawab doanya. Karena Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Kuasa. Dan tidak ada sedikit pun campur tangan seorang hamba di situ karena doanya tidak dikabulkan. Jadi ketika doanya tidak dikabulkan, seorang sufi ini menjadi lebih senang karena disitulah kehendak 100% bagian atau 100% kehendak dari sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahumullah. Lalu kenapa kita
seharusnya senang dengan diberikan kesempatan untuk berdialog, berkomunikasi dalam hal ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senang ketika kita memanggilnya. Dan ini ia tegaskan dalam surat, salah satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan tatkala Tuhan berkata, panggillah aku, maka aku akan menjawab. Sesungguhnya kesempatan ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Artinya doa ini atau panggilan atau perintah untuk memanggilnya adalah sebuah perintah yang lebih dulu disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sebenarnya kita sedang dalam posisi mentaati perintah itu. Kita sedang dalam posisi menjawab dari apa, atau kita sedang dalam posisi merespon dari yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terlebih dahulu meminta kita untuk memanggilnya. Ud'uni, panggillah aku, doalah kepadaku. Jadi sesungguhnya doa itu adalah perintah. Karena kita sudah merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala senang karena memang Dia meminta untuk dipanggil. Kalau begitu kebalikannya kalau kita tidak memanggilnya, kalau kita tidak berdoa kepadanya, kalau kita tidak menggantungkan hidup ini kepadanya, sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang terlepas dari penghambaan. Karena pada hakikatnya sebuah penghambaan itu adalah menundukkan, menghambakan diri kita kepadanya, dan kita mengakui bahwa segala hal yang ada hubungannya dalam kehidupan ini dan kehidupan nanti semua bergantung kepadanya. Dan ini adalah sebuah penghambaan. Tapi kalau kita merasa kita tidak bergantung kepadanya dan tidak membutuhkannya, kita akan berada di luar penghambaan. Jamaah rahimakumullah. Di dalam doa sebenarnya juga kita sedang menitipkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita usahakan. Artinya ketika kita sudah berusaha melakukan segala hal dengan penuh daya dan upaya maksimal sekalipun, yang kita ketika gagal dalam hal itu ada dominasi sebuah kepasrahan dan keputusasaan, bahkan yang menghantui kita. Tapi dengan doa kita mendapat sebuah angin segar bahwa akan ada harapan yang di luar matematika kita, bahwa ada harapan yang di luar hitung-hitungan kita, yang bisa saja permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa berarti ini adalah sebuah harapan yang tidak bisa kita pastikan. Ada harapan yang bisa dipastikan dengan hitung-hitungan duniawi, dengan hitung-hitungan yang zahir, dengan hitung-hitungan matematis dunia. Tapi ada harapan yang kita tidak bisa menghitungnya dengan hitungan apapun, karena hanya Allah lah yang Maha tahu. Setidaknya setelah kita berusaha dan berupaya dan kemudian kita berdoa, disitulah kita meletakkan harapan. Ada harapan pertama, yaitu dengan segala upaya dan usaha kita tadi. Ada harapan yang kedua sebagai lapisan kedua. Lapisan kedua harapan yang itu tidak bisa kita pastikan. Nah, disitulah ada paling tidak rangsangan bagi kita
untuk semangat dan tidak meninggalkan doa setelah kita melakukan usaha. Jamaah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tadi sesungguhnya memanggil kita semua untuk berdoa kepadanya. Dan ini adalah bukti bahwasanya doa itu Allah Subhanahu wa taala dulu yang menginginkan. Dia yang dulu menginginkan kita untuk memanggilnya. Kita hanya merespon atas perintahnya itu untuk supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan sekali-kali kita lalai atau bahkan meninggalkan doa atau bahkan meremehkannya, karena sesungguhnya doa itu adalah sesuai dengan ayat dan hadis bagian penting dalam ibadah dan sebagai bentuk penghambaan kita, bentuk bahwasanya kita ini adalah hamba dan kita makhluk yang pasti bergantung pada pemiliknya. Jangan sekali-kali untuk kita tidak atau lalai atau bahkan meninggalkan ibadah yang namanya doa. Jamaah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan kepadanya, dan kita yakinkan bahwa sesungguhnya doa yang kita panjatkan itu hanyalah keikhlasan kita, bentuk dari perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikutinya supaya kelak atau supaya semua hajat kita, permintaan kita melalui doa ini mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Jamaah Allah, demikianlah yang singkat pada sore Senin hari ini, semoga bermanfaat bagi saya sendiri jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Adalah Allah wa iyyakum ajmain.